Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku mau bahas tentang evaluasi peserta pelatihan dasar CPNS. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Oke teman-teman, untuk evaluasi peserta pelatihan dasar CPNS, teman-teman bisa buka Perlan nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, di situ teman-teman bisa buka bab 5, yaitu tentang evaluasi pelatihan dasar CPNS. Nah, di bab 5 pasal 17 dijelaskan bahwa evaluasi pelatihan dasar CPNS terdiri dari 3 hal. Yang pertama, evaluasi peserta. Yang kedua, evaluasi tenaga pelatihan. Yang ketiga, evaluasi penyelenggaraan. Nah, di sini aku akan fokus pada evaluasi peserta. Karena kan baik aku maupun teman-teman CPNS lainnya kan peserta pelatihan dasar CPNS. Pasti penasaran, gimana sih evaluasi total keseluruhan nilai CPNS, latsar CPNS itu apa aja komponen penilaiannya? Sama, saya juga penasaran. Makanya kita akan kupas di sini apa saja komponen-komponen penilaian dari latsar CPNS itu sendiri. Kalau teman-teman tahu kemarin video yang saya sebutkan, yang sudah saya buat tentang PKTBT kan menyumbang nilai 20%. Nah, sisanya nilainya itu dari mana aja sih? Penasaran kan? Langsung kita bahas. Nah, teman-teman bisa buka tadi Perlan nomor 12 tahun 2018, terutama pasal 18. Nah, di situ teman-teman dijelasin aspek penilaian evaluasi peserta terdiri dari 5 aspek ya teman-teman, dari 5 aspek. Yang pertama, evaluasi sikap perilaku peserta latsar CPNS. Yang kedua, evaluasi akademik. Yang ketiga, evaluasi aktualisasi. Yang keempat, evaluasi penguatan kompetensi teknis. Dan yang terakhir, evaluasi akhir. Nah, jadi penilaian dari latsar CPNS ada 5 aspek, teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, evaluasi sikap perilaku. Berapa sih bobotnya untuk evaluasi sikap perilaku? Nah, teman-teman, untuk evaluasi sikap perilaku, bobot penilaiannya sebesar 10%. Jadi, evaluasi sikap perilaku yang pertama, aspek penilaian yang pertama, penilaiannya bobotnya 10%. Siapa yang menilai aspek sikap perilaku peserta latsar? Ada 2. Yang pertama, penilainya yaitu lembaga pelatihan terakreditasi atau tempat teman-teman mengikuti latsar CPNS, yaitu di Balai Diklat, dengan bobot penilaian yang diberikan sebesar 5%. Nah, yang kedua, dari instansi pemerintah asal teman-teman CPNS. Jadi, dari instansi pemerintah, bobot penilaiannya juga sebesar 5%. Jadi totalnya ada 10% untuk evaluasi sikap perilaku. 5% dari balai pelatihan, 5% dari instansi tempat teman-teman bekerja. Yang kedua, evaluasi akademik. Nah, untuk evaluasi akademik ini, bobot penilaiannya sebesar 20%. 20% ya teman-teman. Nah, evaluasi akademik ini kalau tidak salah ya, kalau sesuai pengalamanku kemarin, evaluasi akademik ini itu dilaksanakan ketika kita on kampus 1. Jadi waktu kita on kampus 1, kita kan giat kelas atau klasikal, mempelajari agenda 1, 2, 3. Nah, nanti sebelum kita melaksanakan agenda 4, yaitu agenda habituasi, kita akan mengikuti evaluasi akademik. Nah, evaluasi akademik ini terdiri dari dua evaluasi. Yang pertama, evaluasi soal pilihan ganda, yang kedua soal kasus atau IC.
gitu. Nah, itu menyumbang nilai sebesar 20%. Materinya tentang apa? Materinya tentang materi yang teman-teman pelajari waktu on kampus 1, yaitu agenda 1, 2, dan 3. Gitu. Kemudian a few moments later. File yang ketiga, yaitu evaluasi aktualisasi dengan total bobot penilaian sebesar 50%. Nah, teman-teman, jadi komponen penilaian yang paling tinggi yaitu dari aktualisasi. Aktualisasi 50% ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penilaian rancangan aktualisasi dengan total nilai 20%. Yang kedua yaitu pelaksanaan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 30%. Nah, jadi dari keseluruhan penilaian aktualisasi ini adalah penilaian dengan bobot tertinggi ya teman-teman, karena 50%. 20% dari rancangan aktualisasi yaitu yang teman-teman bikin waktu on kampus 1 bersamaan atau setelah agenda 1, 2, 3 atau giat kelas, kemudian teman-teman membuat rancangan aktualisasi dan mempresentasikannya. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan aktualisasi, yaitu ketika teman-teman habituasi ke instansi masing-masing untuk melaksanakan rancangan aktualisasi yang udah teman-teman buat. Sampai nanti teman-teman melaporkan hasil kegiatan aktualisasi. Nah, itu nilainya 30% bobot penilaiannya. Gitu. Untuk rancangan aktualisasi ini dibuat individu ya teman-teman, jadi tidak tugas kelompok tapi tugas individu gitu. Nanti aku akan bahas lebih detail juga di video lain mungkin ya, untuk membahas khusus untuk aktualisasi dan penilaian-penilaian yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi penguatan kompetensi teknis atau PKTBT yang teman-teman bisa kerjakan baik sebelum mengikuti latsar maupun bersamaan dengan habituasi, seperti aku kemarin dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan agenda 4 yaitu habituasi. Tapi teman-teman yang sekarang kan kebanyakan dilakukan sebelum mengikuti latsar gitu. Jadi PKTBT seperti yang aku sudah jelasin di videoku sebelumnya, kalau PKTBT ini menyumbang nilai sebesar 20% dari keseluruhan nilai latsar CPNS yang akan teman-teman ikuti gitu teman-teman. 20% itu juga kan terdiri dari 2 jenis PKTBT, KTU dan KTS. Teman-teman bisa lihat video aku yang sebelumnya untuk lebih tahu lebih detailnya pembagian nilainya seperti apa gitu. Yang terakhir yaitu evaluasi akhir. Nah, kalau di sini evaluasi akhir tidak ada pembobotannya, mungkin itu seperti penilaian komprehensif secara keseluruhan untuk memutuskan apakah CPNS yang bersangkutan dinyatakan lulus atau tidak lulus latsar CPNS gitu teman-teman. Jadi tadi dari kelima aspek penilaiannya saya ulangi lagi. Yang pertama, evaluasi sikap perilaku nilainya 10%. Yang kedua, evaluasi akademik bobot penilaiannya 20%, sudah 30% ya teman-teman. Ditambah 50% dari aktualisasi yang teman-teman bikin, jadi sudah 80%. Sisanya 20% dari PKTBT yang teman-teman kerjakan. Gitu teman-teman. Jadi total penilaian ada 100%. Gitu. Jadi penilaiannya seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai evaluasi penilaian peserta latsar CPNS. Nah, teman-teman yang ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau aku bisa jawab pasti akan aku jawab. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.